Ibnu Rus mengatakan bahwa an-nususu mutanahiyatun wal waqa'i'u ghairu mutanahiyatin. Nas-nas agama yang termuat di dalam Quran dan hadis itu terbatas. Quran itu ya hanya itu saja. Ayatnya itu terbatas. Setelah Nabi wafat tidak ada wahyu baru. Hadis juga terbatas. Ya, setelah Nabi wafat tidak ada hadis baru. Jadi an-nususu mutanahiyah. Sementara nas-nas keagamaan itu terbatas. Sementara kejadian-kejadian sosial di dalam masyarakat berkembang terus. Kata Ibnu Rus, bagaimana mungkin nas yang terbatas bisa mengejar peristiwa-peristiwa, perkembangan-perkembangan sosial yang tidak terbatas karena muncul terus-menerus. Sesuatu yang statis bagaimana bisa mengejar sesuatu yang dinamis. Jadi kita sekarang ini sampai itu yatim semua. Jadi patut disedekahi dan dizakati. Kenapa kok yatim? Sampai tidak jelas perannya itu. Sampai ini ngapain? Coba di sini ngapain? Peran para kiai-kiai di era modern ini agak kurang jelas. Kiai-kiai ini belajar hukum, namanya hukum fikih. Lalu hukum fikih ini diolah tang jadi fatwa, jadi hukum. Setelah jadi hukum terus ngapain? Bikin hukum juga nggak ada yang bayar. Sekarang ini yang bikin hukum dan hukumnya jelas akan ditegakkan, di-enforce itu DPR. DPR itu adalah fikih zaman sekarang. Al-fiqhul wad'i, ya, fikih hukum positif. Itu jelas, bikin hukum ada anggarannya. Satu RUU itu sekian miliar, itu ada. Kalau sudah selesai nanti ada tanda tangan gitu kan. Setelah hukumnya jadi diundangkan di lembaran negara, di-enforce, ditegakkan, dijalankan oleh negara, ada aparat yang menjaga hukum ini. Kalau ada orang melanggar akan dihukum. Namanya aparat peradilan dan polisi. Nah ini ulama sekarang ini bikin hukum tidak ada yang bayarin. Setelah jadi hukum nggak tahu kemana. Siapa yang akan melaksanakan? Siapa lembaga negara mana yang akan mengumumkan keputusan fatwanya para ulama ini? Ini yatim piatu modernitas ini. Comment and subscribe. Para kiai, para ulama semuanya, tema kita pada hari ini adalah tentang tadi itu yang disebut oleh Kiai Khotri, ya, tentang hukumah Islamiyah atau hukumah, ya, tentang hukumah diniyah. Tema ini nanti akan saya jelaskan, merupakan tema yang menjadi perhatian dan keprihatinan dari PBNU, terutama Ketua Umum kita Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, karena beberapa alasan. Yang pertama alasannya karena tema ini itu belum dibahas dengan cukup serius oleh para ulama-ulama kita. Yang kedua, kita sendiri sebetulnya memiliki tradisi tentang hukumah diniyah yang berasal dari khazanah atau literatur ulama kita di masa lampau. Tapi khazanah ini kurang dikontekstualisasikan, kurang dikaitkan, kurang dihubungkan dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tema ini sekarang diangkat? Kenapa istilah atau tema ini diangkat? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan memberikan ta'rif atau had atau definisi mengenai hukumah diniyah ini, meskipun ini bukan definisi dalam pengertian yang ketat dalam tradisi ulama kita. Ya, di dalam memberikan had atau definisi terhadap semua istilah
itu kan syaratnya ketat sekali. Ada syarat jamek manek, ya, motorik munakis, ada jenis dan fasal dan seterusnya. Itu kalau kita memakai pendekatan ilmu mantik, ilmu epistemologi yang dipakai oleh para ulama kita. Saya nggak akan menggunakan definisi dalam pengertian itu, tapi definisi ini lebih definisi yang sifatnya adalah definisi yang dalam pengertian para manatiqah atau ulama ahli mantik bisa disebut sebagai al-haddur rosem. Had rosem. Had rosem itu bukan had yang sesungguhnya, tapi had yang menjelaskan secara garis besar, ya. Had rosem itu seperti had atau definisi dalam pengertian ilmu kamus, ya. Istilah A itu dimaknai dengan istilah B, dengan definisi B, ya. Tapi bukan definisi dalam pengertian yang ketat. Nah, apa itu hukum diniyah? Hukum diniyah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemerintahan keagamaan, ya, pemerintahan keagamaan. Nah, istilah hukum diniyah ini memang istilah yang bisa difahami dengan keliru para kiai-kiai. Kenapa? Karena istilah ini bisa diidentikan atau disamakan dengan pengertian teokrasi. Apa itu teokrasi? Teokrasi itu artinya pemerintahan yang berbasis agama, negara agama atau negara khilafah kalau pakai istilah sekarang ini. Jadi teokrasi itu negara agama. Nah, teokrasi itu sekarang mempunyai pengertian atau konotasi yang buruk. Bahkan itu dijauhi oleh banyak orang karena konotasinya itu seperti Taliban, Al-Qaeda, gitu ya. Jadi kalau bisa dihindari istilah-istilah yang konotasinya adalah teokrasi. Nah, hukum diniyah itu mengandung, bisa disalahpahami sebagai istilah yang mengandung konotasi teokrasi. Tetapi artinya hukum diniyah itu adalah otoritas keagamaan. Jadi religious authority, yaitu otoritas keagamaan. Nah, para kiai-kiai, para hadirin dan hadirat semua, kenapa istilah atau tema tentang otoritas keagamaan ini begitu penting? Kenapa harus kita bahas? Kenapa harus kita munculkan saat ini? Bahkan dijadikan sebagai tema diskusi yang disodorkan oleh PBNU untuk didiskusikan di kalangan para kiai-kiai. Kenapa itu? Nah, ini yang penting saya jelaskan. Para kiai-kiai semua, sekarang ini sebetulnya terjadi suatu situasi yang agak memprihatinkan sebetulnya terkait dengan peran para ulama dan kiai-kiai yang basis keilmuannya. Jadi ulama di sini saya maknai dalam pengertian yang sangat-sangat spesifik, yaitu ulama yang basis keilmuannya adalah keilmuan keislaman yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Ulama yang basisnya jurumiyah, imriti, dan alfiyah, kira-kira gitu. Nah, peran ulama yang seperti ini di era modern itu problematis. Saya nggak tahu Anda semua menyadari atau tidak, ya. Tahu atau tidak tahu, atau tahu tapi pura-pura tidak tahu. Saya tidak tahu, ya. Tapi jelas ada masalah serius dengan peran ulama di era modern ini. Dulu para kiai, sebelum munculnya bentuk negara yang disebut dengan negara nasional atau ad-daulah al-watoniyah seperti Indonesia sekarang ini, NKRI. Sebelum munculnya bentuk negara NKRI atau negara nasional ad-daulah al-watoniyah ini,
Itu bentuk negara yang berlaku di negeri-negeri muslim, di tanah-tanah orang Islam di seluruh dunia. Bentuk negara yang berlaku di zaman itu adalah bentuk negara yang disebut dengan, ya gampangnya, negara khilafah. Di dalam negara khilafah ini itu konstruksinya, ya konstruksi hubungan antara ulama dengan para umara itu konstruksinya kurang lebih seperti dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya jilid pertama, bagian-bagian awal dalam Kitabul Ilm. Menurut Imam Ghazali, peran ulama itu dikonstruksikan sedemikian rupa di mana ulama ini mewakili agama. Nah, di sebelahnya agama ada lembaga lain namanya negara. Di dalam konstruksi teoritik yang diajukan oleh Imam Ghazali, itu negara dan agama atau agama dan negara itu dikonstruksi, digagas ya sebagai dua saudara kembar, ad-dinu wal mulku tawamani. Jadi negara dan agama itu saudara kembar. Ad-dinu aslun ya, wal mulku far'un. Ad-dinu ussun wal mulku harisun. Agama itu adalah dasar, pokok. Sementara negara fungsinya adalah penjaga, satpam yang bertugas untuk melindungi pokok ini, supaya pokok ini tetap terjaga, berkembang dan terus hidup. Jadi tugas politik, tugas yang disebut dengan otoritas politik atau otoritas pemerintahan kenegaraan adalah dalam konstruksi Ghazalian ini itu adalah al-mulku harisun. Negara atau kekuasaan adalah penjaga agama ini. Nah, agama ini representasinya, wakilnya adalah ulama. Jadi ulama itu punya peran penting dalam konstruksi kenegaraan seperti ini. Perannya jelas, dia adalah penafsir wahyu yang termuat di dalam kitab suci yaitu Al-Quran. Ya, karena seperti teorinya Ibnu Rushd di dalam Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid, Ibnu Rushd mengatakan bahwa an-nususu mutanahiyatun wal waqa'i'u ghairu mutanahiyatin. Nas-nas agama yang termuat di dalam Quran dan hadis itu terbatas. Quran itu ya hanya itu saja. Ayatnya itu terbatas. Setelah Nabi wafat tidak ada wahyu baru. Hadis juga terbatas. Ya, setelah Nabi wafat tidak ada hadis baru. Jadi an-nususu mutanahiyah. Sementara nas-nas keagamaan itu terbatas. Sementara kejadian-kejadian sosial di dalam masyarakat berkembang terus. Kata Ibnu Rushd, bagaimana mungkin nas yang terbatas bisa mengejar peristiwa-peristiwa, perkembangan-perkembangan sosial yang tidak terbatas karena muncul terus-menerus. Sesuatu yang statis bagaimana bisa mengejar sesuatu yang dinamis? Itu pertanyaan dasar yang diajukan oleh Ibnu Rushd. Ini keren sekali menurut saya. Lalu jawaban Ibnu Rushd, karena keadaannya seperti itu dibutuhkan peran perantara, peran penafsir yang bisa menjadi jembatan, bisa menjadi jisrun wa kontoratun, bisa menjadi jembatan antara nusus yang mutanahiyah ini, Quran yang terbatas karena Nabi sudah tidak ada, dengan perkembangan-perkembangan sosial yang berkembang terus dinamis. Nah, dibutuhkan jembatan. Jembatan ini siapa? Ulama. Apa persis tugas ulama di sini? Tugasnya adalah melakukan penafsiran, pemahaman, atau dalam bahasa kita sebagai orang-orang pesantren adalah istimbat. Tugas ulama adalah istimbat. Ulama adalah mustambil, orang yang mengeluarkan hukum
dari nusus yang mutanahiyah ini. Karena ada peristiwa-peristiwa baru yang jelas hukumnya tidak ada di dalam Quran dan hadis. Tidak ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur lalu lintas misalnya. Itu tidak ada. Tidak ada ketentuan di Quran bahwa kalau naik sepeda motor pakai helm, itu tidak ada. Sudah pasti tidak ada. Dan yang seperti itu banyak sekali. Peristiwa-peristiwa dan perkembangan dalam masyarakat itu berkembang terus dan membutuhkan hukum yang dinamis. Sementara Quran dan hadisnya itu sudah selesai. Maka dibutuhkan, kalau dalam istilah Ibnu Rushd, dibutuhkan prosedur penafsiran yang disebut dengan qiyas. Jadi qiyasul furu' alal usul, mengkiaskan cabang-cabang, yaitu berupa peristiwa-peristiwa sosial yang berkembang secara dinamis ini kepada asal yang namanya nusus yang mutanahiyah ini, dengan mencari illat gitu. Karena itu illat ini jihad para ulama itu ya diillat. Makanya bab dalam usul fikih tentang masalikul illah atau cara-cara untuk menemukan dan menentukan illat itu penting sekali. Karena begitu diketahui illat, maka diketahui hubungan koneksi antara nusus yang mutanahiyah dengan al-waqai' al-ghair mutanahiyah. Nah, ini tugas ulama di sini. Nah, ulama ini mewakili agama. Agama ini saudara kembarnya kekuasaan. Kekuasaan ini tugasnya menjaga ulama supaya hukum-hukum yang mereka istimbatkan ini bisa terlaksana di masyarakat. Itu konstruksi fikih siasat di dalam negara tradisional yang disebut dengan negara khilafah. Nah, saudara-saudara para kiai-kiai, konstruksi seperti ini itu runtuh pada tahun 1924 dengan runtuhnya Khilafah Utsmani. Lalu pertanyaannya, terus ulama ini gimana? Ini kan seperti ayam yang kehilangan induknya. Makanya ada seorang sarjana pemikir muslim yang sangat alim sekali yang tinggal di Amerika, namanya Profesor Dr. Khalid Abdul Fadl, yang tinggal di Los Angeles. Beliau memiliki pesantren virtual kayak saya, namanya kiai virtual, dan ngajinya juga virtual. Sekarang itu tidak usah keder atau minder kalau ngaji virtual, karena sudah zamannya begitu. Jadi KO atau kiai online itu sekarang sudah biasa. Dan gula kopinya juga sekarang virtual. Kalau dulu kan langsung diserahkan kepada kiai, sekarang pakai transfer. Nah, ini Profesor Khalid Abdul Fadl ini punya pesantren virtual namanya The Usuli Institute. Pusatnya di Los Angeles, di Amerika Serikat, di negara bagian California. Ini alim sekali, orang alim sekali, namanya Profesor Dr. Khalid Abdul Fadl, aslinya dari Kuwait, tetapi beliau menjadi profesor dan mengajar di Los Angeles urusan perguruan tinggi yang sangat bergengsi di Amerika, yaitu Princeton University. Nah, Profesor Khalid Abdul Fadl punya istilah yang bagus sekali, yaitu istilahnya begini, adalah the orphan of modernity, anak-anak yatim kemodernan. Jadi ini istilah yang dipakai oleh Profesor Khalid untuk menggambarkan orang-orang, pihak-pihak, golongan-golongan, instansi-instansi, lembaga-lembaga yang menjadi yatim piatu begitu masuk ke dalam era modern. Karena mereka ini dulu punya bapak ibu ketika di era tradisional. Masuk di dalam era modern, bapak ibunya mati, lalu jadi yatim. Ini persis keadaan ulama kita sekarang ini. Ulama kita sekarang ini yatim kemodernan, karena hidup di era
yang tidak seperti era tradisional. Di era tradisional itu ada suatu konstruksi sosial politik yang menjamin peran ulama ini secara jelas. Hukum-hukum yang mereka produksi jelas itu nanti hasilnya untuk apa dan bagaimana fungsinya di masyarakat. Itu jelas. Artinya peran para ulama di negara khilafah itu seperti anak-anak yang punya ayah dan ibu. Begitu masuk dunia modern, konstruksi politiknya beda. Mereka kehilangan ayah dan ibu, lalu menjadi yatim. Jadi kita sekarang ini sampai tuh yatim semua. Jadi patut disedekahi dan dizakati. Kenapa kok yatim? Sampai ini tidak jelas perannya itu. Sampai ini ngapain? Coba di sini ngapain? Kalau Kiai Cem Heri masih jelas ngarang buku ada honornya. Kalian ini ngapain di sini? Peran para kiai-kiai di era modern ini agak kurang jelas. Kiai-kiai ini belajar hukum, namanya hukum fikih. Lalu hukum fikih ini diolah tang jadi fatwa, jadi hukum. Setelah jadi hukum terus ngapain? Bikin hukum juga nggak ada yang bayar. Sekarang ini yang bikin hukum dan hukumnya jelas akan ditegakkan, di-enforce itu DPR. DPR itu adalah fikih zaman sekarang. Al-fiqhul wad'i, ya, fikih hukum positif. Itu jelas, bikin hukum ada anggarannya. Satu RUU itu sekian miliar, itu ada. Kalau sudah selesai nanti ada tanda tangan gitu kan. Setelah hukumnya jadi diundangkan di lembaran negara, di-enforce, ditegakkan, dijalankan oleh negara, ada aparat yang menjaga hukum ini. Kalau ada orang melanggar akan dihukum. Namanya aparat peradilan dan polisi. Nah ini ulama sekarang ini bikin hukum tidak ada yang bayarin. Bahtul masail ya ada akromnya tapi ya nggak jelas. Saya tahu karena saya pelaku. Setelah jadi hukum nggak tahu kemana. Siapa yang akan melaksanakan? Siapa lembaga negara mana yang akan mengumumkan keputusan fatwanya para ulama ini? Ini yatim piatu modernitas ini. The orphan of modernity seperti kata Profesor Khalid Abdul Fattah. Persis di sini saudara-saudara pertanyaannya. Ulama sekarang ini tuh penggaweannya apa coba? Selain ngurus santri itu, peran yang sebetulnya itu apa? Ini saya ngomong begini bukan untuk menyai, karena saya sebetulnya juga prihatin, karena saya juga bagian dari ulama juga jelek-jelek begini. Saya pakai jas. Saya sebetulnya juga prihatin. Ini yang menjadi keprihatinan Gus Yahya. Kita ini di mana perannya itu? Kita bikin fatwa, bahtul masail setiap hari. Keputusan bahtul masail di dalam lingkungan itu ribuan. Setelah jadi hukum terus diapain? Gak ada yang melaksanakan. Ya, kalau ada yang mendengarkan itu ya satu dua, kebetulan karena kiainya ini karismatik, lalu ada umatnya yang Nahdiyin yang mau dengar. Kadang-kadang fatwa NU Nahdiyinya nggak mau ikut, itu banyak sekali. Jadi fatwa-fatwa, hukum-hukum, termasuk kita fikih yang kita pelajari di pondok pesantren itu yatim piatu semua ya. Karena tidak jelas cantolannya kemana. Nah orang-orang kita ini, ulama-ulama NU ini menghadapi situasi yang dilematis seperti ini. Ini situasi yang tidak pernah dialami oleh Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Nawawi, Imam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Nawawi. Gak pernah ngalami ini semua. Gak pernah. Saudara-saudara kiai-kiai, ini situasi baru. Situasi baru betul ini. Tidak pernah kita alami di dalam era-era sebelumnya.
Oleh karena itu membutuhkan tanda kutip istihad baru ini. Bagaimana ini? Tempat ulama itu di mana? Kita punya pondok, punya santri. Kalau pemilu ya didatangi para politisi. Ketoknya itu ya diperlukan. Tapi selesai pemilu ya ditinggalkan begitu saja. Nggak ditelepon sama sekali. Yang ditelepon kan yang pakai jasnya sendiri. Kalau yang kiai-kiai begini kan nggak ditelepon. Ya nanti kalau ada acara kita doa. Ya sebetulnya saya begini ini juga sedih saya sebetulnya. Kalau hati itu juga nangis saya ya. Gimana ini para kiai-kiai? Kita ini gimana? Nah, oke, ini masalah ya. Ini adalah kalau dalam Bahtul Masail ini adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu ini. Inilah keadaan kita sekarang. Kemudian yang kedua, sekarang konstruksi masalahnya. Kalau di satu pihak ini ya, kalau kita mau mengembalikan peran ulama seperti dulu di era negara khilafah, itu sudah susah. Tidak bisa lagi. Wong negara agamanya sudah tidak ada. Sampean mau menjadikan ulama mempunyai fungsi seperti DPR itu tidak bisa lagi. Sudah. Sekarang ini tugas untuk takmin, membuat hukum, tasyri', membuat hukum itu sudah berpindah dari tangan ulama ke tangan institusi modern baru namanya DPR atau parlemen. Ulama kehilangan fungsi tasyri' ini, gak ada lagi sudah. Nah kalau kita mau mengembalikan peran ulama ini ke era modern tidak bisa. Karena kalau kita mau mengembalikan ini, namanya kita mau mengembalikan negara agama yang namanya teokrasi. Ini terus gimana ini ulama ini? Hukumahnya ulama ini di mana? Yurisdiksi ulama ini di mana? Ini pertanyaan yang harus kita pikirkan bareng-bareng, para kiai. Ini tantangan kita semua. Dan mari kita renungkan bareng-bareng. Ini jawabannya juga belum selesai. PBNU belum menyediakan jawaban ini. Karena kalau sudah ada jawabannya nggak perlu harakoh. Ini sebetulnya NU ini, PBNU mengajak para kiai-kiai kumpul ini sebetulnya mengumpulkan para anak yatim piatu ini untuk memikirkan nasibnya. Mari kita berpikir. Mari kita berpikir, kita tidak akan menentukan jawaban. Jawabannya terserah kepada para kiai ini. Cuma koridornya begini. Koridornya. Hukumah diniyah ini atau otoritas keagamaannya ini kalau menurut Gus Yahya, dan saya setuju. Gus Yahya itu konstruksinya begini para kiai, menarik sekali. Beliau diinspirasi, diilhami oleh Muqaddimah Qanun Asasi yang ditulis langsung oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Baik, mari kita bacakan Fatihah Mbah Hasyim. Al-Fatihah.